kelola kawasan kelompok tani hutan. Ya. Di sini Bapak dan Ibu nanti harus bisa menjelaskan penataan wilayah kelompok tani hutan. Kalau di area perhutanan sosial di hutan desanya harus bisa menata area perhutanan sosial. Apa itu penataan? Nanti kita jelaskan. Oke. Kemudian menjelaskan pengenalan potensi. Apa saja potensinya? Potensi itu yang di dalam kawasannya itu ada apa aja, ya? Termasuk inventarisasi potensi. Kemudian identifikasi dan pemetaan masalah. Masalah apa saja yang ada di dalam kawasan. Kemudian melakukan rehabilitasi dan konservasi. Kemudian melakukan pemanfaatan wilayah kelola. Nah, dari semua ini nanti Bapak dan Ibu di praktek, kita ada prakteknya ini, nanti melakukan identifikasi ya potensi dan pemetaan masalah, kemudian mempelajari untuk melakukan rehabilitasi konservasi sumber daya hutan itu seperti apa? Lagi lampu ya? Yang mati lampu nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau penataan ruang areal itu apa? Gitu ya. Penataan areal itu, jadi Bapak Ibu, ketika sudah dikasihkan izin, kan Bapak Ibu itu dikasih persetujuan perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa oleh Presiden itu kan dikasih sertifikatnya tuh, SK-nya ya. Ada di fotonya ketuanya nggak yang dikasih SK-nya? Ada. Nah nanti yang itu ya kalau ada fotonya itu yang diserahkan itu ada lampiran petanya. Ya, ada lampiran petanya, di dalamnya itu hanya tertera batasnya. Hanya tertera batas di peta. Sedangkan batas di lapangan belum ada. Ya. Nah, tentunya pada saat sudah diterima oleh siapa? Oleh ketuanya kan? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu isi dari SK persetujuan hutan desanya itu sudah diketahui anggota belum? Belum kan? Baru diketahui oleh ketua. Nah, kemudian petanya juga baru dilihat oleh ketua, betul nggak? Nah, nanti setelah SK itu diterima, ketua ngumpulin anggotanya. Bapak, Ibu, ini SK dari Presiden melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah diterima sama kita. Itu kata Pak Ketuanya. Aturannya ini, bentuknya hutan desa, hak dan kewajibannya tadi yang sudah saya tampilkan ya. Kewajibannya harus apa? Kemudian apa? Haknya seperti apa ya? Larangannya seperti apa ya? Nah, itu disosialisasikan dengan anggotanya. Kemudian nah, yang lebih penting lagi, setelah diterima SK itu, kelompok di dalam aturannya itu harus menandai batas di lapangan. Kalau di peta sudah ketahuan, di lapangan belum. Betul nggak? Nah, kewajiban kelompok melakukan itu. Kewajiban kelompok melakukan penandaan batas di lapangan. Nah, sekarang gini. Kalau penandaan batas di lapangan, bisa nggak kita sendiri yang menandai? Tidak. Harus apa? Dari ketua. Harus dari ketua. Ya. Ketahui ketua. Ya, diketahui ketua. Nggak bisa kita sendiri. Dan yang paling penting lagi, yang berbatasan dengan luar, ya misalnya batas kawasan yang di peta sudah ada. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Ini kira-kira ya, kira-kira aja. Ini kawasannya hutan desa di sini. Nah, ini. Ini hutan desa Simpang Narso ya. Simpang Narso. Nah, di hutan desa Simpang Narso ini ya, kita kan mau menandai ini. Kira-kira kita harus bersepakat dengan siapa bahwa tanda itu ditandainya
di lokasi tertentu harus bersepakat dengan siapa? Dengan desa tetangga. Kalau dengan anggota bersepakatnya di dalam. Dengan desa tetangga. Dengan desa sebelah. Dengan siapa lagi? Batas pemilik tanah. Batas pemilik tanah kalau di area penggunaan lain. Ini. Jadi kalau lihat di petanya, di sini ada APL. APL apa? Areal penggunaan lain. Itu yang disebut kita tanah masyarakat lah ya gitu. Tanah hak ya. Nah, di sebelah timurnya ada apa? APT. Di sebelah timurnya itu berdampingan dengan Batu Empang, ya? HPHD Batu Ampar ya. Batu Empang. Batu Empang. Batu Empang. Batu Empang. Batu Empang. Batu Ampang. Desa enggak? Desa. Batu Empang ya. Ya, ini berbatasan dengan Batu Empang. Di sebelah timur dengan Berantai. apa ini? Bukit Berantai. Bukit Berantai. Nah, Bukit Berantai. Yang di sini ya? Uraya 2. Uraya 2. Nah, gini, saya nggak tahu persis, tapi kalau di peta di sini adalah HPT, APT APT KPH. KPH 5, Pak. Ah, Tuh. nah, gini Bapak dan Ibu, jadi sebelum ditandai di lapangan, kelompok ini ya, KPS ini, KPS Hutan Desa Simpang Narso ini harus bersepakat dengan ini, dengan HPHD, dengan HD Bukit Berantai. Kalau di sini dengan HD Batu Empang. Batu Empang ya. Iya, Batu Empang. Kemudian dengan HPT KPH. KPH. Nah, ini harus bersepakat di mana mau menempatkan tandanya itu. Nah, tentunya ini kan harus ada semacam rapat ya, rapat kesepakatan batas. Ya, semuanya datang ke lapangan, ditandai lokasinya. Jadi pada saat ditandai nanti kita tandai pakai apa ini? GPS. Pakai GPS ya. Udah tahu cara menggunakannya? Belum. Kalau belum nggak apa-apa, karena memang ini pelatihan bukan untuk pengukuran ya, tapi minimal Bapak Ibu tahu ini alatnya GPS. GPS itu apa? Geographical Position System. Jadi sistem untuk menentukan posisi geografis ya. Nah, nanti ditandai pakai ini. Walaupun misalnya tandanya hilang, nanti ditandai pakai bambu kah atau pakai kayu yang bisa setahun 2 tahun. Kalau bambu paling berapa bulan gitu, atau kuat malah berpuluh tahun. Nah, nanti kalau itu hilang, tanda di GPS-nya itu nggak bakalan hilang. Ayo kita sepakati di semuanya, misalnya yang ini sepakat di sini dengan Bukit Berantai kita tandai, di sini dengan Batu Empang kita tandai. Selain tanda di lapangan, tanda GPS-nya juga ditentukan. Oke ya. Kemudian, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, rapat sosialisasi itu memang kita harus sendiri yang mengadakan. Kalau sendiri kita yang mengadakan, itu kita posisinya harus menggandeng pihak-pihak lain. Ya. Jadi dalam hal ini KPH, jadi kita itu kawasannya, ingat ya, kawasan kita itu hutan desa itu berada di HPT KPHP Limau ya. Artinya apa? Kita itu berada di dalam KPH Limau. Jadi sebenarnya sentralnya itu yang harus kita koordinasikan itu dengan KPH Limau. Nah, tentunya ini tugas dari pengurusnya ya. Nanti bapak-bapak yang mau jadi kader pengurus nih harus tahu alur itu ya. Jadi dengan KPH Limau kita berkoordinasi. Nanti di sana ada bagian yang tata guna hutan, betul nggak Pak Heidi? Ada terkait dengan penata gunaan hutan kan? Di sana ya, yang sepenuhnya akan membantu sebenarnya. Nanti selain Bapak kan KPH Limau juga nggak bisa berdiri sendiri, tetap Bapak harus punya inisiatif,
karena memang kewajiban Bapak dan Ibu yang sudah punya SK persetujuan kehutanan sosial. Nah, rapat sosialisasi kesepakatan, batas. Nah, setelah disepakati baru ditandai. Itu baru ditandai. Cara penandaannya bagaimana? Ya, banyak tipenya. Ada yang pakai tanda, pakai lang gitu ya. Ada yang pakai cor. Kalau pakai cor mungkin mahal ya. Tapi untuk sementara mungkin bisa pakai kayu yang 1-2 tahun ya. Tapi tetap harus dinomori. Jadi memang sebelumnya harus direncanakan dulu dari mana kita akan menandai, berapa jumlah file yang harus disediakan, itu di perencanaan memang harus dilakukan. Nah, yang seterusnya adalah setelah menandai batas, kita harus dalam terkait tata kelola kawasan ya, dalam tata kelola kawasan kita harus tahu apa potensinya ya. Kalau yang satu itu kita ini dapat kesepakatan batas, yang kedua menandai di lapangan ya. Yang ketiga ya, yang ketiga ini poinnya ini ya, poinnya identifikasi potensi dulu. Potensi. Nah, ini ada yang B-nya. Kemudian ada yang C-nya juga. Identifikasi potensi. Ya, identifikasi potensi itu tujuannya untuk apa? Mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam kawasan hutan desa. Kayunya apa, ya? Kemudian objek yang bisa dijadikan wisata apa? Kemudian apa lagi? Batuannya apa? HBK-nya apa? Itu bisa kita identifikasi. Ya. Nanti setelah identifikasi potensi itu, nah ini terkait juga ya. HBK itu hasil hutan bukan kayu. Ini terkait hasil hutan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan ya. Nah, nanti setelah semua diidentifikasi, Bapak dan Ibu harus menentukan ruang. Ada 2 ruang yang harus ditentukan. Ruang perlindungan, satu ya, ruang perlindungan. Kemudian yang kedua adalah ruang pemanfaatan. Ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan. Ya. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu buat. Bagaimana cara menentukan ruang perlindungan sama ruang pemanfaatan? Ada kriterianya. Misalnya ruang perlindungan, di mana itu alur sungai kiri kanan 50 meter sampai 100 meter itu dijadikan ruang perlindungan. Di mana di situ ada sumber mata air di radius berapa? 100. Nah, itu. Alhamdulillah. Oke. Yang di bagus goyang belum lagi Pak. Goyang lagi. Ya, jangan tuh boleh. Nanti 15 menit saya jelaskan dulu baru kita goyang lagi. Tapi nanti ganti goyangnya bukan yang gitu lagi. Nanti lah. Ya nanti ya macam-macam kan. Ya. Ya. Nggak boleh kalau di ruang kelas ya, nggak boleh ya. Nanti dipotong kata berarti. Yang mana? Oh, dia dikirim, kita kirim. Nanti bersahabat dengan saya ya. Tapi tadi saya ikut gue yang nggak ikut syuting. Oh, tapi ada di sini. Ada di sini lah.
Nah, kalau yang ngantuk kopi boleh, sambil ngopi boleh. Tapi merokok jangan. Merokok kasihan di ruang ini. Tertutup. Kasihan ibu-ibu dan kasihan saya.